Marketeers, kembali lagi di Marketeers Hands On hanya di YouTube channel Marketeers TV. Nah, hari ini kita lagi di Mall Kelapa Gading 1, lebih tepatnya di depan Rambla. Katanya di dalam ada department stores, groceries, candies, coffee corner, dan juga oleh-oleh Nusantara. Katanya sih Rambla ini adalah super department store. Apa iya sesuper itu dan selengkap itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat ke dalam yuk. Mas Reza dari Marketeers ya? Iya mbak. Halo, kenalin. Aku Rosita dari Rambla. Reza mbak dari Marketeers. Baru itu udah dari tadi? Udah dari tadi. Udah dari tadi? Iya. Iya dong, kan yang jualan di sini kan? Mbak, bener, iya. Kebetulan hari ini aku ditugasin sama followers-followersnya Marketeers untuk cari tahu nih lebih lanjut mengenai Rambla. Aku boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak sama Mbak Rosita? Oh, boleh. Kayaknya enakan di Rambla Coffee Shop kita ya? Ada section itu juga? Ada dong. Bisa minum kopi gak? Bisa. Oke, traktir tapi ya? Boleh. Gitu ya? Ya, yuk. sana yuk. Hai Marketeers, kembali lagi di Marketeers Hands On. Dan sekarang kita sudah selesai nih keliling-keliling di Rambla Super Department Store. Nah, Rambla ini katanya sudah hadir di Indonesia sejak tanggal 31 Mei 2023, lebih tepatnya di Mall Kelapa Gading 1. Nah, kali ini aku sudah ditemani nih sama salah satu orang penting di balik kesuksesan dari Rambla Super Department Store, yaitu Mbak Rosita selaku Marketing Manager. Halo Marketeers. Mbak. Ya. Nah, kita sekarang nih udah selesai keliling-keliling di Rambla yang gede banget dan udah banyak banget section yang udah tadi kita explore nih Mbak. Nah, kita sekarang kira-kira udah di mana nih Mbak? Kita sekarang ada di Rambla Coffee. Oh, Rambla Coffee. Ya. Boleh cerita sedikit nggak sih Mbak mengenai Rambla Coffee ini? Oke, jadi Rambla Coffee ini sebenarnya kita spesial menghadirkan coffee beans dari pilihan dari 48 coffee beans yang ada di Indonesia. Mungkin Mas Reza bisa lihat tuh di belakang gitu. Kita bisa lihat koleksi-koleksi dari Rambla Coffee Beans. Jadi ada 48 koleksi dari coffee beans kita dari Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia ada 48 coffee beans yang tersedia di Rambla Store ini. Betul. Kebetulan nih kopinya menarik banget, wangi banget. Jadi kalau misalkan teman-teman jalan-jalan nih di Rambla Super Department Store ini, kalian bakal disuguhin bukan cuman dari visual yang menarik, tetapi juga dari wangi-wangian yang sangat oke banget. Makanya menurut aku ini sangat menarik sih karena multisensori banget nih store-nya gitu. Mungkin boleh kita coba dulu. Boleh, yuk kita minum yuk. Kita coba. Jadi selain bisa beli coffee bean-nya, kita bisa minum langsung di sini atau gimana Mbak? Ya, jadi sebenarnya memang spesialnya dari Rambla Coffee itu selain bisa milih gitu, orang bisa grind langsung di sini. Jadi biasanya kan kalau tipikal coffee snob lah ya gitu, memang suka seduhnya tuh kadang di rumah mereka punya peralatannya sendiri, punya mocha pot atau punya peralatan V60 sendiri gitu. Mereka sebenarnya lebih suka sendiri lah ya. Cuman kalau ada yang penasaran, let's say mereka ada coffee bean dari Papua, let's say dia belum pernah coba, kita bisa seduh di sini juga. Atau yang tuh suka nggak terlalu strong, pengen ada ditambahkan kayak susu atau let's say sukanya kopi gula aren, kita juga tersedia di sini. Oke, gitu. Kalau untuk newbie gitu, kira-kira bisa nggak sih tanya ke Coffee Master di sini, kira-kira rekomendasinya yang mana gitu? Oh iya, kita selalu tiap harinya punya rekomen coffee bean-nya sebenarnya. Jadi, let's say kita punya Temanggung itu yang best seller gitu, atau let's say misalnya suka yang bold, kita juga ada. Jadi memang kadang walaupun best seller, cuman kalau orangnya nggak terlalu suka yang asem gimana, kita juga bisa rekomen yang lain gitu. Nah, berarti nggak akan takut bingung ya kalau belanja di sini ya? Nggak akan takut bingung. Oke. Kalau dari Mbak sendiri nih Mbak, kira-kira dari beberapa section yang ada di Rambla, paling suka section yang mana?
Oke, sebenarnya kalau yang dari aku pribadi gitu ya, selain ya tentunya aku suka pilihan fashion gitu ya. Fashion di sini lumayan lengkap, bisa untuk apparel kerja atau let's say hangout gitu. Selain itu kita juga punya section oleh-oleh gitu. Jadi let's say misalnya gini, ada customer yang memang suka belanja oleh-oleh dari Surabaya, let's say ada sambal burudi contohnya gitu, kita ada di sini, jadi nggak perlu ke Surabaya lagi. Atau kita punya pia yang kebanyakan itu mungkin ada di Bali gitu, di kita ada ready. Terus yang paling unik salah satunya adalah candy, kita juga bisa pilih candy, kita bisa timbang sendiri. Tinggal ya istilahnya tinggal kita bayar, let's say favorit kita campur-campur, nah itu bisa kita mix juga, plus sama Rambla Coffee. Ini sih yang paling seru sih, 48. Belum pernah ada nih sebenarnya untuk di area kita nih yang menyediakan benar-benar 48 pilihan. Kita bisa seduh sendiri atau kita bisa ini sesuka hati gitu. Kalau Pilih aku sesuka pribadi hati. suka banget sih ngeliat section coffee ini karena menurut aku visual merchandisingnya oke banget. Jadi mungkin bisa foto-foto juga ya di situ. Boleh. Boleh ya? boleh. Bebas. Kebetulan kalau aku pribadi sih kebetulan aku social media specialist di Marketeers dan kemarin kita sempat ngebahas juga tentang Rambla. Dan menurut aku ini kreatif banget sih. Maksudnya konsep baru dari retail yang ada di Indonesia. Ya, terima kalau kasih. boleh tahu apa sih yang menjadi ide dan juga inspirasi di balik ide kreatif mendirikan Rambla yang mempunyai konsep seperti ini? Oke, jadi mungkin yang pertama agak sedikit flashback ya. Sekarang ini kan udah bisa dibilang udah kembali normal ya, gitu kan ya, udah nggak pandemi gitu. Which bisa dibilang orang-orang itu udah balik lagi suka dengan jalan-jalan, suka belanja di offline store. Tapi orang-orang juga customer lah udah terbiasa juga nih belanja online ya kan, jadi let's say bisa dibilang dua-duanya mereka udah garap. Nah yang jadi inspirasi kita mungkin salah satunya gini, di online itu kadang mereka contoh pesen baju lah, pesen atasan, mereka udah ukur segala macam, pas datang oh ternyata ada size yang mungkin ternyata size-nya tetap kurang nih walaupun dia ukur. Kalau bisa kita tukar, cuman kayak oh lama nih mesti let's say kalau kita tukar produk atau misalnya produknya rusak segala macam ya ada proses yang kita harus tunggu 3 hari 4 hari sampai barangnya balik gitu kan, itu yang salah satunya challenge juga tuh di online. Plus kalau di offline, nah sekarang offline udah jalan, udah udah kembali normal. Kalau misalnya kita ke grocery saja antrinya panjang. Betul. Ya kan, atau misalnya let's say setelah panjang kita misalnya gini, kita mau udah ngantri panjang terus kita mau nonton bioskop gitu kan, ya udah waktu mepet, bioskop udah mau mulai misalnya gitu ya. Nah itu juga yang jadi salah satu inspirasi, oke, kita buka Rambla Super Department Store dengan berbagai fitur pilihan yang dapat dinikmati konsumen dari online maupun offline gitu. Oke. Aku sangat suka sih dengan konsep di mana integrating online and offline. Betul. Dimana menurut aku ini sebenarnya offline store dari e-commerce gitu nggak sih jatuhnya? Dan menurut aku kayak di Indonesia belum ada yang kayak gitu. Jadi mungkin ini inspirasional sih. Iya. Maksudnya cara pikir di balik bisnis model dari Rambla ini menurut aku patut diacungi jempol. Dan aku pribadi selain itu ngelihat juga di Rambla ini experience-nya oke banget sih. Jadi maksudnya mungkin kalau teman-teman belum kesini, perlu kesini karena bisa belajar juga nih dari sisi marketing. Nah ngomong-ngomong tentang marketing ini Mbak, kira-kira gimana sih cara Rambla mempromosikan merek barunya di Indonesia? Oke, mungkin yang pertama yang pasti kita ke media massa gitu ya, saat kita grand launch kita undang media untuk memperkenalkan Rambla. Cuman kita juga melihat kan media digital ini kan memang grow up banget, jadi kita juga kerjasama nih sama media-media digital gitu yang mungkin fokusnya di sosial media gitu. Lalu kalau untuk ads itu udah pasti kita jalan lah gitu ya, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, apalagi yang sekarang TikTok udah mulai lagi tinggi banget ya kita pasti akan melakukan
merambah ke sana lah gitu. Nah, yang mungkin yang uniknya adalah salah satunya gini, Rambla ini kan memang baru satu ya di Kelapa Gading gitu, di Gading 1. Orang-orang nih sebenarnya kalau udah ke Gading tuh mereka udah hafal gitu, store ini ada di sini, store ini ada di sini gitu. Nah, biasanya kita juga guide community lokal untuk ke sini. Mereka jalan-jalan atau misalnya kita bikin event tuh ke mereka. Entah let's say contohnya kita mau bikin cooking demo gitu ya sama community lokal. Karena bisa dibilang tipikal orang-orang area sini gitu. Pagi-pagi tuh udah nongkrong di depan gitu ya, nongkrong, minum, beli apa ya. Kenapa enggak kita bikin promosi, bikin campaign, bikin cooking demo atau ngopi bareng aja gitu untuk ngumpul di sini. Jadi mereka punya apa ya? Kita guide juga community lokal untuk mereka bisa menikmati di Rambla Super Department Store ini. Oke, paham. Aku pribadi juga sebenarnya pertama kali ngebahas Rambla juga sebenarnya karena lewat FYP aku sih di TikTok. Oh gitu. Oke, Pas thank dicek, you. banyak banget dan ternyata dari pengemasannya itu juga udah menarik gitu. Jadi mungkin yang perlu diapresiasi adalah bagaimana Rambla ini juga menyusun store-nya dengan rapih dan sebenarnya istilahnya fotogenik kali ya. Jadi mungkin menarik juga nih buat orang-orang pengen kesini. Makanya waktu aku ditugasin untuk nge-review Rambla juga sebenarnya excited banget sih Mbak. Thank you Mas Reza. Sebenarnya aku penasaran dengan konsep yang aku dengar hari ini. Di mana Rambla itu punya konsep super department store. Sebenarnya apa sih positioning yang bisa bikin Rambla itu super dibandingkan department store lainnya? Boleh diceritain nggak Mbak? Boleh. Cuman sedikit panjang nih. Boleh, gitu. nggak apa-apa. Oke, dari mungkin yang pertama untuk dari offline ya. Pertama itu kita pasti delegasikan antara online dan juga offline gitu ya. Kita punya aplikasi juga, kita punya offline store juga. Terus kita tuh memang membuat konsep one stop shopping lah gitu ya. Jadi memang ada mau belanja fashion, abis itu belanja groceries. Jadi contohnya kalau misalnya groceries di weekend itu udah pasti rame gitu kan. Makanya kita ya kalau kita sempat research nih, kalau misalnya orang-orang tuh mingguan itu ya paling beli entah butter, mungkin roti buat sarapan besok pagi gitu. Emang daily. Jadi kita memang spesial ada di breakfastnya juga gitu di groceries. Selain itu selain bisa fashion, ada coffee dan juga ada candy treats sama collectible stuff kita gitu. Terus yang jadi supernya adalah selain kita punya apps, kita juga bisa pick and drop gitu. Oke, fitur salah satu fitur pick and drop kita itu adalah let's say gini, kita ambil semua produk gitu ya. Kita ambil semua produk, kita pick mau dari mainan, fashion, terus groceries di bawah. Kita bisa jadiin satu keranjang, kita taruh aja di section pick and drop kita yang ada di bawah, salah satunya ada di customer service, tinggal scan area dan scan keranjang, dia udah ditinggalin, kita bisa kemana-mana, kurang lebih packing sekitar paling lama itu 1 jam, dan dia bisa pick up lagi ataupun dia bisa kirim ke rumah. Nah itu tuh kita terinspirasi bahwa kalau misalnya antrian di offline store lagi rame, kita tinggal pick and drop aja gitu. Kita tinggal jadi nggak perlu ngantri lagi lah istilahnya gitu. Terus yang satu lagi adalah yang mungkin kita punya fitur flexi. Nah flexi ini apa sih? Jadi flexi ini kita terbagi bagi 3 gitu ya. Kita punya flexi normal. Jadi flexi ini normal ini mungkin department store lain punya standar lah. Jadi pengembalian fashion, misalnya pengembalian baju 7 hari ya. Mungkin Mas Reza suka dengar kan ya. Pengembalian 7 hari gitu ya, asal tagnya nggak dibuka. Nah kita juga ada. Nah tapi kita juga punya gini. Kalau kita biasanya kan kalau misalnya udah coba baju, let's say ya, kita udah lihat bahwa baju ini tuh bagus, baju ini tuh nggak ada cacatnya istilahnya, nggak ada yang kurang. Ya kita yakin nih bakal kita tukar lagi gitu biasanya. Kita punya fitur namanya fitur flexiless. Kita kasih extra diskon gitu untuk orang-orang yang memang udah yakin nggak bakal mau tukar, jadi kita kasih diskon lebih, itu di luar dari diskon yang kita kasih sebenarnya. Ataupun kita punya Fleximore. Fleximore itu apa? Jadi gini, biasanya contoh kita mau kasih jaket ke pacar gitu ya, ukurannya M.
mungkin ulang tahunnya 2 minggu lagi gitu. Setelah dia buka kadonya, dia pakai, oh ternyata jaketnya ini kekecilan gitu ya, dia mungkin mesti yang L gitu. Nah sedangkan kan kalau yang regulernya adalah pengembalian 7 hari atau misalnya ditukar barang 7 hari. Nah kita punya Flexi More namanya, itu kita bisa pengembalian ataupun ditukar itu selama 30 hari. Sedikit incar saja sebenarnya, cuman kita bisa tukar aja gitu. Jadi bisa lebih panjang waktunya, dengan yang udah pasti kita bisa tukar juga gitu. Jadi nggak perlu resah lagi kita persiapin dari jauh-jauh hari kadonya, ataupun mungkin ada aparel tertentu yang membutuhkan size, ternyata kita butuh tukar gitu. Mungkin kalau aku ngeliatnya sih berarti positioningnya lebih ke bagaimana Rambla nih, aku ngeliatnya Rambla itu sangat customer oriented sih. Betul. Jadi bagaimana Rambla melayani dan juga memuaskan pelanggannya tuh oke banget aku. Sebenarnya ada nggak sih yang dilakuin di balik layar nih, di balik layar Rambla terhadap keputusan untuk melayani pelanggan dengan maksimal? Apakah ada pelayanan kepada staff-staffnya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang ternyata membuat Rambla ini advance in terms of customer relations gitu? Oke, jadi kalau misalnya untuk customer experience, sebenarnya gini, kita punya 2 metode lah ya. Yang pertama ini kita punya, biasanya kita punya SLC system yang memang standby untuk di setiap area gitu. Ataupun customer ini, jadi sebenarnya seperti regular, kita bisa layanin mereka gitu, kita ada greetings, terus mungkin mau dipilihin kemana, bisa dicariin produknya. Atau ada customer yang memang nggak suka, dia pengen mandiri gitu, nggak suka diikutin terus ya. Ada yang suka, ada yang enggak, itu kita juga pelajarin tuh. Makanya kenapa kita kalau misalnya taruh troli itu di depan, karena mereka bisa belanja sendiri tanpa harus kita dampingin, itu bisa gitu. Jadi bener-bener self service gitu, dia mau coba baju sendiri, dia mau nimbang-nimbang tanpa harus dilayanin gitu. Nah itu juga bisa. Lanjutnya kita pasti akan review juga nih, misalnya ada komen dari customer gitu kan, kita review juga nih apa yang harus kita perbaiki, atau let's say jadi kita bisa bisa feedback, kita bisa lakuin lebih baik lah. Plus kita juga at least setiap 2 minggu sekali ada pelatihan juga di setiap area. Let's say di area, let's say ada produk baru, yang pasti dari sales asistannya harus tahu dulu nih keunggulan produknya itu apa. Atau let's say misalnya ada produk yang sejenis tapi ada baju yang sama tapi warnanya beda, atau misalnya suka model ini. Jadi benar-benar sales asistannya tuh mengerti banget tiap area itu produk-produknya gitu. Oke, berarti development itu selalu dilakukan ya? Dan tadi selalu dilakukan. Per 2 minggu ya? Sebenarnya untuk reviewnya tuh per seminggu. Cuman untuk kalau let's say misalnya perlu ada perbaikan kita kumpulin dulu at least 2 minggu baru kita review kembali gitu. Sih luar biasa ya, berarti selain kualitas produk, tapi kualitas SDM yang menyapa orang-orang yang datang ke sini juga diperhatikan banget di Rambla ini. Nah, kalau untuk customer lagi nih, kita ngomongin customer, kira-kira ada nggak sih program khusus yang ditawarkan oleh Rambla kepada customer yang mungkin suka beli kopi di sini setiap minggu, atau mungkin belanja bajunya karena diskonnya banyak banget di sini, jadi setiap mau beli baju datang ke sini, kira-kira ada nggak sih program yang bisa ditawarkan sama Rambla kepada customer-nya? Oke, untuk program biasanya memang tiap bulan kita punya program ya, punya campaign tertentu gitu. Entah kita ada lucky dip, atau let's say kita ada weekend promo gitu, ada, ataupun di aplikasi kita punya flash sale yang khusus cuma di aplikasi gitu. Nah selain itu juga kita punya membership gitu. Membershipnya itu di mana hanya di aplikasi gitu. Kita punya 3 tiering member, ada starter, ada insider, sama elite yang paling tinggi. Untuk intinya sih yang paling menarik di elite, dia bisa minum kopi tiap hari
Tiap hari? Sama 30 hari, tiap hari dia bisa dapat Sehari 2 kali boleh? sehari sekali. Sehari sekali. Cuma Lumayan sih. sebenarnya sehari 2 kali boleh. Dia kan memang punya intinya punya apa namanya kuotanya tuh 30 gitu. Jadi intinya kalau I mereka see. mau tiap hari, mereka punya kerjaan misalnya let's say mereka punya kerja di Gading, dia mau let's say Grab WFA coffee gitu ya, dia bisa grab kopi atau minum kopi di sini gitu. It's okay banget. Itu bisa banget gitu. Itu menarik banget sih. Ya, terus ya paling kayak ada spesial birthday kayak gitu sih yang lainnya seperti terus free ongkir atau misalnya diskon khusus di tiap tiering membershipnya. Oke, Mbak, kayaknya kita udah terlalu banyak ngobrol sampai kopinya udah lumayan dingin. Takutnya nggak sih, kayaknya masih enak sih. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi kan discover Rambla itu melalui sosial media ya. Sosial media khususnya waktu itu aku lihatnya dari TikTok FYP. Tapi kan itu sebenarnya dari orang-orang yang datang ke sini nih, Mbak. Kalau misalkan aku sama teman-teman marketers lainnya nih ingin tahu informasi-informasi official dari Rambla, kita bisa kemana aja sih, Mbak? Oke, kita bisa sebenarnya untuk informasi-informasi kita pertama bisa di-download aplikasi kita, aplikasi Rambla di iOS ataupun di Google Play Store. Terus yang kedua, kita juga aktif banget di sosial media, terus di Instagram tentunya, terus di TikTok juga kita mau running lebih agresif lagi gitu. Terus selain itu juga di in-store pun kita udah pasang berbagai informasi campaign-campaign yang ada di atau promo-promo yang sedang berjalan gitu. Jadi bisa 3 tuh, jadi bisa aplikasi, bisa sosial media ataupun datang sendiri ke sini di Kelapa Gading MKG 1. Oke, nah ini luar biasa banget karena Rambla ini ternyata bukan cuma store-nya aja yang integrated, tapi semua kanal informasi juga integrated. Betul. Kalau mau tahu lebih lanjut mengenai Rambla, sosial medianya ada di rambla.id. Rambla.id. Jadi pantengin terus di Rambla untuk informasi, promo, mungkin produk-produk baru juga yang selalu diupdate sama Rambla. Nah, Mbak, mungkin terakhir aku boleh nggak sih minta closing statement dari Mbak Rosita kepada marketeers yang menonton terkait Rambla pertama di Indonesia? Oke, boleh Mas Reza. Boleh ya. Oke, halo marketeers, kalau mau cobain experience-nya langsung bisa datang ke Summarecon Kelapa Gading 1. Dan kalau melihat update-update tentang Rambla bisa reach di sosial media kita di rambla.id. Oke, terima kasih Mbak Rosita atas waktunya. Kebetulan aku masih mau explore lagi nih Rambla. Kebetulan aku salvok di situ ada diskon 70% buat sendalnya, kayaknya itu oke banget. Jadi mungkin aku mau lihat lagi boleh ya Mbak ya? Ya, boleh Mas Reza. Nah, untuk teman-teman marketeers, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton Marketeers Hands On bersama aku Reza dan juga Mbak Rosita dari Rambla. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Marketeers TV. See you di episode selanjutnya. Bye-bye.